Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para sekalian, setengah jam ke depan atau kurang mungkin kita akan mengkaji sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang berbunyi gini. Kata Ibnu Umar, kami pernah menghitung bacaan zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, bahwa beliau itu mengucapkan Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabul ghafur, ya, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Para sekalian, ada dua poin yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Poin yang pertama yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istighfar, memohon ampun. Poin yang kedua adalah meminta diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa bedanya istighfar dengan taubat? Gitu kan? Kalau orang yang bertaubat sudah barang tentu dia beristighfar, ya, karena bagian dari taubat itu adalah istighfar. Kalau ada yang bertaubat tapi tidak istighfar, ya bukan bertaubat namanya. Tapi kalau orang yang istighfar belum tentu bertaubat, kan gitu ya? Karena bertaubat itu atau taubat itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat pertama adalah meninggalkan amal keburukan. Yang kedua, menyesali, ya, amal keburukan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa yang dia lakukan. Sementara istighfar tidak. Biasanya istighfar itu adalah ucapan spontanitas, ya, oleh seseorang ketika dia melakukan kesalahan, gitu kan? Nah, dalam realita kehidupan kita sehari-hari ada perbuatan dosa yang dimana kita bisa bertaubat karenanya, ya. Tapi ada perbuatan dosa yang kita enggak bisa untuk bertaubat. Contohnya apa contohnya? Antum kan suka buka HP ya, dengerin ceramah. Tiba-tiba nongol iklan sabun, iklan sampo. Biasanya yang nongol siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuannya cuman pakai baju dalam doang, anduk doang, ya. Kadang keteknya kelihatan, mohon maaf ya. Itu kira-kira itu dosa nggak kita ngelihat gitu tuh? Dosa nggak itu? Ya, kalau keseringan dosa. Ada berita menarik, beritanya menarik, tapi ada yang lebih menarik lagi. Siapa? Yang baca berita, ya. Itu dosa-dosa itu sering kita lakukan, niat ataupun tidak niat. Karena memandang lawan jenis yang bukan mahram itu kan tidak boleh. Kan dosa, ya? Kan ya, dosa. Dan hal-hal yang semacam itu susah taubatnya. Gimana coba taubatnya? Antum jalan-jalan ke mall. Banyak, tidak hanya yang berjilbab, tidak hanya yang
pakaiannya sopan, maksudnya tidak berjilbab tapi menutup seluruh auratnya, hanya kepala dan lehernya saja. Tapi ada yang lebih parah dari situ, yang roknya di atas dengkul, yang pakaiannya yang keteknya kelihatan, nggak dilihat kelihatan gitu kan, mau ditutup sayang, jadi susah itu. Dan itu susah kita untuk bertaubatnya. Maka dengan cara apa yang dosa-dosa semacam itu? Dengan istighfar. Nah, contoh berikutnya, ya, ada orang yang masuk kerja, dia nyogok nih masuk kerjanya. Ya, saya nggak nyindir siapa-siapa nih. Ada orang masuk nyogok. Saya nggak tahu di antara antum nih ada yang pernah nyogok nggak? Karena saya belum pernah jadi karyawan misalnya. Ya, nyogok masuknya. Udah nyogok masuk, aduh, dosa enggak ya saya? Ya dosa lah, nggak usah nanya dosa enggak. Nah, mau keluar, mikir-mikir, susah untuk dapat pekerjaannya lagi. Apalagi di masa pandemi semacam ini, sekarang ini, orang yang sudah kerja saja sudah pusing, apalagi keluar dari pekerjaan. Mau keluar tuh susah itu keluarnya. Karena mikir-mikir, aduh istri butuh biaya, butuh sehari-hari makan sehari-hari, anak-anak butuh biaya sekolah, rumah perlu dibayar, kalau nggak ngontrak ya bayar rumah per bulan, ya. Kalau keluar saya harus menafkahi keluarga dengan apa? Kalau saya keluar saya harus membiayai sekolah anak saya dengan apa? Ya, itu berat. Untuk keluar semacam itu, untuk bertaubat dari, kan kalau yang namanya taubat dari pekerjaan semacam itu harus bagaimana? Harus ninggalin, harus keluar dari pekerjaan itu. Berat itu. Nah, maka sebagian ulama mengatakan cukup dengan kita istighfar. Apakah istighfarnya itu bermanfaat? Bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kan? Nah. Atau dulu pernah kita, ini harta kita nih tercampur dengan harta yang haram, ya, harta yang haram, harta yang halal campur aduk, ya. Jadi kita kerja halal, tapi ada sebagian yang haram, yang entah itu bagimanalah caranya, dia gaji halal dapat, penghasilan haram dapat, kan gitu ya. Suka ada ya itu ya, pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat biasanya. Itu tercampur. Tiba-tiba dia ingin taubat. Kan taubatnya itu kan harus bagaimana? Harus jual rumahnya itu. Dijual rumahnya, diparuh nih, direken, dihitung berapa harta dari yang haram, berapa harta dari yang halal. Itu berat. Kalau dijual rumahnya, anak saya mau tinggal di mana, istri saya mau tinggal di mana? Maka cukup dengan apa? Satu, kita bersedekah, bersedekah, keluarkan hartanya, gitu kan? Kemudian sambil kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, kan kita mau ngembaliin harta yang pernah kita istilahnya apa nih? Nipu ke orang, kan kita nggak kenal satu-satunya, gitu kan? Ini harta ini pernah saya sya'anu, tapi kita nggak kenal orangnya, nggak tahu siapa orangnya, susah kan? Maka cukup dengan apa? Dengan cara kita bersedekah, berinfak sedekah, kemudian disertai dengan membaca istighfar. Nah, atau seperti umpamanya orang yang kerja di bank, ya, di bank itu kan itu pekerjaan yang boleh dikatakan riba, ya, kan? Kalau antum keluar dari pekerjaan itu mau kerja apa coba? Ya kan? Kerja di koperasi kan penuh dengan riba umpamanya. Mau kerja apa coba? Maka saya punya teman, dia kerja di bank, dia bilang sama saya, "Ustaz, gimana ya? Saya ini kerjanya itu, ya itulah uang-uang riba gitu, gimana Ustaz? Kalau saya keluar, nanti gimana dengan saya bayar rumah, saya untuk membiayai anak istri saya?" Saya bilang apa?
istighfar aja. Dan itu sudah cukup, bermanfaat. Bermanfaat. Istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, itu salah satu itu maksudnya perbedaan antara taubat dengan istighfar itu seperti itu. Jadi ada saatnya kita ya harus bertaubat, ada saatnya kita nggak bisa bertaubat, cukup dengan istighfar. Ya, seperti perbuatan-perbuatan dosa yang tidak bisa kita hindari, ya kan kalau taubat kan harus ninggalin, tapi susah. Seperti melihat wanita bukan mahram kita di jalan, di pasar, gitu kan, suka naik motor lewat yang cakep-cakep itu ya, kan itu nggak sengaja tapi kelihatan gitu kan, astagfirullahaladzim, gitu kan. Nah itu sudah cukup itu, ya. Nah atau dosa-dosa yang latah, tahu nggak latah? Kan ada orang yang kalau ngomong itu pasti ngibahin orang, ya, pasti ngibahin, ada orang begitu. Jadi kalau ngibahin orang itu susah, tuh, ya, susah itu. Kalau ngomong pasti ngomongin kekurangan orang, ngomongin apa saja, itu kan, pasti ngomongnya kekurangan orang, ya, itu kan gibah namanya. Dan orang-orang semacam ini susah taubatnya. Maka cukup dengan istighfar. Jadi kalau ditanya apa perbedaannya istighfar dengan taubat, nah, ada taubat, ada satu amal kejelekan itu yang bisa bertaubat, tapi ada amal kejelekan yang kadang kita susah untuk taubatnya, cukup dengan istighfar. Nah, Imam Al-Ghazali, ya, beliau membagi istighfar itu, makna istighfar itu ada 3 menurut Imam Al-Ghazali, ya. Yang pertama, ya ini makna istighfar, ya. Makna istighfar. Istighfar itu kan dari kata-kata ghafaro, artinya menutup. Artinya setiap orang yang istighfar, ya, itu dalam rangka supaya Allah menutupi kesalahannya, dosa-dosanya. Maka Imam Al-Ghazali membagi istighfar itu, memaknai istighfar itu menjadi 3, ya. Hikmah dari istighfar itu, ya. Yang pertama, ya, Allah akan menutupi sisi kekurangan jasmaninya dengan mengindahkan sisi akhlaknya. Jadi ada orang yang dari jasmaninya kelihatannya kurang cakep lah gitu ya. Tapi karena akhlaknya bagus, akhlaknya baik, sehingga akhlaknya itu menutupi kekurangan fisiknya. Coba nih, biasanya kalau ditanya nih orang nih, milih mana? Kurang cakep tapi akhlaknya bagus, dengan cakep tapi akhlaknya buruk. Kira-kira milih yang mana kira-kira itu? Pasti yang dipilih yang ketiga, biasanya manusia gitu kan. Cakep akhlaknya, itu biasa manusia seperti itu, nggak mau yang maunya sempurna. Kan dalam hidup kan nggak seperti itu, nggak selalu sempurna, ya. Maka istighfar itu, dengan istighfar itu memperindah akhlak kita. Jadi walaupun penampilannya mungkin kurang kurang style, ya, kurang begitu menarik, ya. Mungkin dia kependekan atau tingginya terlalu kurus atau badannya terlalu gemuk. Tapi dengan dia istighfar sehingga Allah merubah, ya, menutupi kekurangan fisiknya itu dengan akhlaknya. Nah, ini, ya. Jadi istighfar itu dengan kata lain itu akan memperindah akhlaknya kita. Walaupun kita kurang dari sisi fisik, tapi dari sisi akhlak kita menjadi indah, ya. Itu makna yang pertama yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ini maksud ghafaro tadi, ya. Ghafaro kan menutup. Satu, menurut Imam Al-Ghazali, menutup kekurangan fisiknya dengan akhlaknya. Yang kedua, akan menutup hatinya, ya, dari bisikan-bisikan orang-orang, dari bisikan-bisikan syaitan atau orang di sekitarnya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dengan istighfar itu akan terhindar dia.
ya umpamanya nih ya, diajak oleh temannya untuk maksiat, lalu dia beristighfar, astagfirullahaladzim, maka Allah menutupnya. Dan tidak harus menunggu ketika diajak. Maksudnya apa? Kita rutinkan istighfar setiap hari, ya. Kan kita istighfar kan setelah apa? Setelah sholat minimal 3 kali. Kan hadisnya 3 kali. Tapi boleh nggak lebih? Boleh. Karena Rasul itu istighfarnya 175 sampai 100 kali. Nah sekarang kalau hanya batasnya 3 kali, coba batasnya 3 kali. Saya yakin antum semua istighfar setelah sholat sunnah. Jarang itu, habis salam langsung jalan. Ya biasanya gitu ya. Biasanya istighfarnya itu sesudah sholat. Coba kalau 3 kali. 3 kali 5 sama berapa? 15. Rasul berapa? Minimal 75 sampai 100 kali. Rasul itu. Nah kalau kita ngejar Rasul, nggak kejar kalau cuma 3 kali. Maka istighfar itu tidak hanya ketika kita sholat, setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah, ditambah apa lagi? Ditambah dengan kita zikir pagi, zikir petang, zikir di waktu sholat zuhur, kan itu ada dalilnya. Itu kita pergunakan untuk istighfar sehingga melebihi dari 100 kali. Atau di waktu-waktu senggang kita pergunakan untuk zikir, di waktu kita bengong kita pergunakan untuk zikir, ya. Maka kalau kita sudah berzikir semacam itu, insya Allah setiap bisikan yang akan mengajak kita kepada kemaksiatan, kepada kelalaian, kepada sesuatu yang mengajak kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita di bisikan-bisikan seperti itu, ya. Atau ajakan orang-orang lain, ya, ingin ayo kita ngambil itu, ada tuh pohon mangga, buahnya enak, orangnya nggak ada di rumah, mangganya enak deh, ayo cuman 1 biji doang mah nggak apa-apalah, itu mah dosa kecil ini, gitu kan, dosa kecil, ya, dosa kecil. Tapi dengan kita istighfar, kita lazimkan istighfar, itu akan melindungi kita itu. Nah pertanyaannya, berapa kali antum istighfar itu, ya? Jangan-jangan istighfar waktu setelah sholat itu istighfarnya bengong, atau istighfar yang bengong. Jadi istighfarnya istighfar, tapi hatinya enggak nyentuh. Sedangkan istighfar itu bagian dari doa. Kan istighfarnya apa? Istighfarnya apa istinya? Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau. Artinya apa? Doa. Kalau syarat diterimanya doa gimana? Salah satunya apa? Disertai dengan hati, kekhusyuan hati. Jadi kalau kita istighfarnya hatinya enggak khusyuk, ya istighfar kita enggak bermanfaat. Nah, makanya memang kapan orang itu istighfarnya lebih mendalam, lebih menyentuh hatinya, biasanya ketika dia sudah berbuat dosa. Setelah berbuat maksiat baru dia istighfar dengan hatinya khusyuk. Nah, itu ada efeknya, tapi ada yang istighfar yang lebih berefek, ya, plus apa tuh? Ketika dia istighfar dalam keadaan tidak berdosa, dia istighfar. Dalam keadaan dia tidak melakukan kemaksiatan, dia tetap istighfar. Maka istighfar itu menjadi benteng bagi dia, yang menutupi segala ajakan-ajakan untuk melakukan kemaksiatan itu, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya, ya. Nah, yang ketiga, makna yang ketiga, menutup maksudnya adalah apa namanya itu? Semua kemaksiatan yang kita lakukan itu akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istighfar. Subhanallah. Jadi kalau masa lalu kita pernah berbuat dosa, kita diselimuti oleh kemaksiatan, maka dengan istighfar itu Allah menutup aib kita. Bagaimana cara Allah menutup aib kita? Umpamanya nih, kita pernah berbuat dosa, ya. Dosa kita itu tidak diperlihatkan kepada manusia, tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang melihat perbuatan kita. Itu cara Allah menutup kita, menutup aib kita. Tapi jangan keterusan,
saya udah istighfar nih, berbuat dosa nggak apa-apalah, kan ditutup oleh Allah. Enggak begitu juga, ya. Kan istighfar kan menutup. Jadi kalau saya berbuat dosa nggak apa-apa. Buktinya kemarin saya berbuat dosa nggak ada yang lihat tuh. Jadi istighfar itu ibaratkan tameng dong. Berarti saya boleh berbuat dosa? Tidak juga. Tidak punya, itu namanya berniat, berniat. Nah, cara yang kedua apa? Cara yang kedua, kalau ada orang yang melihat kita berbuat maksiat, Allah menutup mulut dia. Tidak disebarkan kemana-mana, tidak diceritakan kemana-mana. Itu dahsyatnya istighfar. Itu menurut siapa? Menurut Imam Al-Ghazali. Sedangkan menurut Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan makna istighfar itu ada dua. Makna istighfar itu sama dengan Imam Al-Ghazali, yaitu satu, menutup ya aib kita, menutup aib kita, sama dengan Al-Ghazali. Yang kedua adalah menutup efek dari dosa-dosa kita. Ya, para sekalian. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di ujung kota Madinah saya ini mijit. Mijitnya bukan laki-laki tapi seorang gadis. Karena gadisnya cantik, mijitnya plus gitu kan. Mengertilah, mesti ceritain ya. Kan ada tukang pijit plus. Jangan nanya plusnya apa, gitu kan, bisa nanya ya. Nah, keterusan. Ya Rasulullah, hukumlah saya ya Rasul. Berikanlah had kepada saya Allah. Ya, hukum had kepada saya. Kemudian Umar mendengar. Kenapa kamu membicarakan dosa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menutup dosa kamu itu, tidak menceritakan kepada orang lain? Niscaya Allah menutup dosa kamu. Akhirnya apa? Pemuda tadi diam. Dia pulang ke rumahnya. Ya, pulang ke rumahnya. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian turun surat surat Hud ya, surat Hud. Ayat yang ke-114. Kemudian pemuda tadi dipanggil. Lalu dibacakan oleh Rasulullah. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibanas sayyiat zalika dzikra lidzakirin. Ya, kata Allah begini, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah ayat itu hanya ditujukan untuk pemuda itu? Itu saja maksudnya, pemuda itu saja?" Tidak, tapi untuk seluruh orang-orang mukmin. Nah, dari hadis ini bahwa kita dilarang menceritakan aib kita kepada orang lain. Hatta aib kita dulu sebelum tobat. Kan ada orang yang suka bangga dengan aibnya nih, sudah ba'at, sudah bertaubat, sudah sholat, sudah ngaji, lagi ngobrol sama anak-anak preman nih. Dulu waktu saya belum tobat, itu dia. Ya namanya nyikik botol itu, kalian enggak seberapa. Ya, saya mah 3 botol sekali minum, ya. Itu kan membanggakan maksiat yang zaman dulu. Dan itu dilarang dalam agama. Makanya adalah dalam hadis begini ya. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku itu pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Bahasa saya mah kalau mujahir itu apa? Ember. Siapa mujahirin itu? Siapa orang-orang yang ember itu? Jadi dosa yang dia lakukan semalam, kemudian Allah tutup dosanya
supaya orang-orang tidak mengetahui dosanya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Paginya dia cerita sama temannya, semalam saya melakukan ini, saya melakukan ini. Aturan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buka sendiri aibnya kepada manusia, kepada temannya. Ini adalah orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ada orang yang paginya dia berbuat maksiat, malamnya dia ceritakan pada orang lain, padahal Allah sudah menutup aibnya. Maka orang-orang yang seperti ini disebut mujahirin, orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu para ikhwan sekalian, kalau kita sudah beristighfar, niscaya keinginan untuk mengungkapkan dosa-dosa masa lalu itu akan tertutupi dengan banyak istighfar. Kalau kita masih menceritakan masa lalu kita, kejelekan kita di masa lalu, mungkin kurang istighfar itu, kurang istighfar, Maka oleh karena itu perbanyaklah istighfar, Kan di dalam Di dalam surat surat An-Nur dijelaskan gini. Kenapa kita tidak boleh menceritakan aib kita kepada orang, Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisat, maksudnya an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini ayat tentang terjadinya fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Bahwa Aisyah pernah difitnah oleh orang-orang munafik, bahwa Aisyah pernah selingkuh dengan Safwan, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ayat ini turun untuk salah satu untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, Nah, hikmah dari ayat ini, faidah dalam ayat ini adalah larangan kita menceritakan aib kita kepada orang lain, supaya orang lain tidak menceritakan aib kita kepada yang lain juga, sehingga tersiarlah kejelekan-kejelekan kita kepada orang lain, sehingga menyebabkan Allah mengazab kita. Nah, para sekalian, di dalam surat Nuh dijelaskan, di dalam surat Surat Nuh ayat yang ke-10, Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qad, dan seterusnya. Maka Nuh berkata kepada kaumnya, mintalah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Allah akan mengampuni kamu, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat. Kemudian niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada manfaat kita istighfar selain kita di akhirat, itu di dunia. Manfaat pertama, kita akan diberikan hujan, rezeki. Kalau bukan hujan yang lebat, hujan yang penuh dengan rahmat. Jadi kalau istighfar itu menyebabkan hujannya menjadi rahmat, bukan hujan karena azab. Ustaz, saya banyak istighfar tapi banjir mulu Ustaz. Yang salah siapa itu? Yang salah siapa? Enggak ada yang salah. Mungkin masyarakatnya secara tabiatnya tidak mengurusi pengairan. Mungkin got-gotnya tidak dikerok dan sebagainya, Kemudian yang kedua, Allah akan memperbanyak keturunan kita. Nah, dari sini kalau ada saudara kita yang sudah bertahun-tahun enggak punya anak, bacalah istighfar. Baca istighfar. Kemudian Allah akan memperbanyak
harta-harta kita, rezeki-rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istighfar itu. Secara duniawi itu untung, secara akhirat kita untung, secara duniawi juga untung. Tapi jangan istighfar itu kita niatkan untuk duniawi walaupun ayatnya seperti ini. Seperti ada ustadz bilang, bersedekahlah kamu. Kalau kamu rezekinya mampet, usahanya seret, itu kamu kurang sedekah itu. Akhirnya orang sedekah karena ingin usahanya lancar, rezekinya lancar. Itu niat yang salah. Jadi niat sedekahnya untuk duniawi. Sehingga sekarang jadi heboh kan? Ya, umatnya nuntut ustadznya, gitu kan? Gara-gara niatnya salah. Sedekahnya niat supaya usahanya lancar, supaya rezekinya lancar, itu keliru. Ya, maka walaupun istighfar itu memiliki manfaat duniawi, apa itu manfaat duniawi? Diberikan hujan-hujan rahmat, kemudian diberikan anak keturunan yang banyak yang soleh dan soleha, diberikan harta-harta yang barokah. Tapi jangan sekali-sekali kita niatkan ya istighfar itu untuk mencari duniawi ya. Inilah mungkin ya manfaat dari istighfar, atau yang pertama adalah perbedaan antara istighfar dengan taubat. Yang kedua adalah manfaat dari istighfar. Demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada kekurangan, yaitu memang kekurangan dari saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Imron. Baiklah para ikhwan, karena waktu juga, langsung saja kita tutup taklim pada malam hari ini dengan baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.